Ulangi. Merdeka! Sekali lagi. Merdeka! Pada hari ini Sabtu 11 November 2023, saya pejabat Bupati Bengkulu, saya resmikan dimulai pesanan pada hari kiranya Tuhan memberkati. Kita buka seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Peserta forum musyawarah perencanaan pembangunan untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur di Kecamatan Adonara Timur, kita semua yang saya hormati dan saya kasih. Bertemu untuk melaksanakan musrenbang KPD Kabupaten Flores Timur di Kecamatan Adonara Timur. Seiring dengan ungkapan rasa syukur ini, atas nama pemerintah Kabupaten Flores Timur, saya mengucapkan selamat memasuki pekan suci Prapaskah bagi umat Kristiani dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi umat Muslim di wilayah Kecamatan Adonara Timur. Semoga momen yang penuh makna ini dapat memberikan kekuatan dan semangat baru dalam kebersamaan kita membangun masyarakat Adonara Tanah Flores Timur tercinta ini. Kegiatan hari ini merupakan tahapan perencanaan dengan energi dan semangat transformasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang telah kita sepakati dalam rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu saya tegaskan kembali bahwa dalam pembahasan rancangan RKPD melalui musrenbang ini, berbagai aspirasi masyarakat harus dicermati secara baik serta lebih serius dalam menentukan program-program strategis dan prioritas dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah sebagai bagian dari komitmen dan upaya kita bersama dalam mewujudkan masyarakat Flores Timur yang lebih sejahtera. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengajak seluruh peserta musrenbang RKPD untuk melakukan komunikasi yang lebih terbuka, berkualitas dan terukur, sehingga mampu merencanakan pembangunan yang aspiratif, objektif, rasional, dan tepat sasaran. Kita hitung sama-sama. Dari Bapak Bisa memberikan suara kata dulu, Bapak Camat. Kami sana buka untuk Nuwa Mariana Teh, begitu ya. Pemerintah sudah bangun, kita sama-sama resmikan dengan membuka pintu ini dan akan digunakan sebaik-baiknya untuk mendidik anak-anak kita. Begitu, Pak. Amin. Satu, dua, tiga, tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Camat yang telah berkenan membuka pintu untuk kegiatan selanjutnya untuk kepentingan pendidikan. Dokumentasi anak-anak ke bawah. Iya, inilah gedung baru yang begitu megah. SDN 3 Lamahala.
Pustu Lama, bangunan Pustu Lama di Desa Dawataa, Pustu Dawataa. Sementara di sebelah ini adalah Pustu yang baru, dibangun tahun 2023. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan yang pertama, di tahun 2023 itu ada sekian banyak kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Saudara Timur. Saya menyebutkan beberapa. Jalan Wawanan Lite Wairang, Wairang Lite Wawanan, saya terbalikkan ya. Jalan Wairang Lite Wawanan, walaupun kita hanya dapat ujungnya saja. Kemudian Pustu pembangunan Pustu Dawataa dan Pustu Lama Telu. Dua pustu itu juga sudah selesai. Di pendidikan SMP ada pembangunan ruang kelas di SMP N Lama Telu dan satu ruang kelas dengan UKS dan MCK di SMP Kapal Jawa di tahun 2023. Di SD saya hanya memberikan gambaran saja supaya kita itu. Di SDN Terong itu pembangunan MCK. SDN 1 Lamahalang 6 atau 7 ruang kelas, 6 ruang kelas. Dan MCK di SDN 1 Lamahalang. Di SDN 3 Lamahalang itu 6 ruang kelas. Di SD Impres Lamahalang itu pembangunan MCK. Pembangunan ruang kelas di SDN 3 Lamahalang itu belum selesai. Dan di SD Impres Lamahalang pembangunan MCK itu juga belum selesai. Saya sudah cek. SD Impres Lipu ruang kelas, pembangunan ruang kelas ada 2 ruang kelas. 2 atau 3 ya? 2. Di SD Impres Tiwamane itu ada pembangunan ruang kelas dan laboratorium komputer. Di SD Impres Lama Jawa, Desa Sausina, itu pembangunan ruang kelas, total ada 6 ruang kelas dan pembangunan laboratorium komputer. Jadi ada sekian banyak yang dilaksanakan di tahun 2023. Di bidang pertanian ada program kegiatan dari provinsi yang berlokasi di Desa Dawataa, Pak Kadis Dawataa ya, pemanfaatan lahan kering sebanyak 20 hektar ya, penanaman jagung. Tetapi memang tahun ini hujan tidak, orang kita bilang tidak ujung pohon, jadi banyak juga yang tidak, hasilnya kurang maksimal. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2024 yang saya sudah catat itu rencana pembangunan jalan sudah disurvei. Jalan dari pertigaan pom bensin ke rumah sakit melalui desa Sasi itu sudah disurvei. Juga rencana pembangunan Pustu Lamahalang, pembangunan puskesmas pembantu Lamahalang. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, rencana di 2025 yang masih kita bawa dari tahun ke tahun itu adalah rencana pembangunan jalan lingkar luar Terong Lamahalang. Jalan ini juga menjadi, kenapa menjadi prioritas? Karena ada rencana pembangunan pelabuhan pendaratan ikan di Lamahalang. Saya membayangkan kalau pelabuhan pendaratan ikan itu dibangun jadi, maka kita ketika lewat Lamahalang kita akan menunggu sampai berjam-jam karena macet di Lamahalang. Maka prioritas untuk menjadi perhatian adalah jalan lingkar luar Terong Lamahalang Wewerang untuk membantu supaya kita jangan sampai macet di Lamahalang. Kemudian yang berikut, penataan pasar Wewerang, Pak yang hadirin Pak Kadis Perindah. Penataan pasar Wewerang itu menurut yang kami bicarakan dengan masyarakat pengguna pasar itu yang
tentu soal manajemen pengelolaan pasar, lalu yang kurang itu pembangunan lorong atau akses masuk ke dalam pasar, pembangunan saluran pembuangan limbah cair, kemudian rehabilitasi gedung pasar yang baru dibangun yang tidak bisa digunakan itu, dan pembangunan jalan menuju ke pasar. Kalau kita ingin, maka satu kali jalan, misalnya kita punya anggaran memadai, jalan yang melingkar di pasar itu sekalian dengan apa? Dibangun sekalian dengan trotoar supaya trotoar itu menjadi pembatas. Karena banyak orang yang minta untuk kita tertibkan, kita ke bawah tertibkan, mereka ikut. Habis itu kita tuang ini, mereka bergeser lagi ke tengah. Jadi saya kira kita akan tekanan darah tinggi dengan sendirinya. Jadi sebaiknya kita bangun infrastruktur yang memadai baru kita urus. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga punya PR pasca Badai Seroja, yaitu normalisasi kali di Waibele dan Waibele 1 dan Waibele 2, karena Waibele di sini juga disebut sebagai Waibele, di Broto ke bawah itu juga disebut sebagai Waibele kalau saya tidak salah. Ya, jadi itu sedimennya perlu menjadi perhatian, karena saya khawatir kalau hujan lagi di waktu-waktu yang akan datang dengan intensitas tinggi, maka orang ini akan diguyur dengan banjir. Kemudian pembangunan jaringan irigasi Lapan Pau Desa Boto, penyediaan penyediaan peralatan kesehatan di Pustu dan di Puskesmas dan di rumah sakit Adonarang, pembangunan ruang kelas dan lain-lain di sekolah, pembangunan di bidang pertanian, dan pembangunan di bidang perekonomian lainnya, perikanan dan kelautan dan lain sebagainya, sebagaimana yang diusulkan dari desa. Oleh karena itu, maka saya berharap semoga musyawarah kita hari ini berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan kesepakatan